Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ahmad Mikael Zaini, Ekonom Saham Sekuritas Indonesia. Kembali lagi, saya akan memberikan update terkini terkait dengan isu-isu makroekonomi yang berdampak ke pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Oke, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya saya update terkait perkembangan data-data COVID-19 ya. Kalau kita lihat memang ada beberapa perkembangan progres yang menarik dari COVID-19 ini terkait dengan jumlah kasus. Memang kalau kita lihat jumlah kasus baru, biasanya jumlah kasus baru itu mengukur apakah pandemi ini kemungkinan akan mulai berakhir atau enggak. Kalau melihat dari jumlah kasus baru memang kita cenderung flat, tapi belum turun banget. Jumlah kasus baru orang yang kena terdampar COVID di Indonesia itu kasusnya masih flat, belum turun. Makanya kurvanya kalau kita lihat total kasusnya itu kurvanya masih naik seperti ini, belum steepening, belum landai. Nah, tapi pemerintah sudah mulai mengeluarkan isu akan adanya new normal. Artinya kemarin Pak Jokowi bilang bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19. Nah, apa efek dari new normal ini ke pasar modal kita? Kalau kita ketahui ini beberapa minggu lalu itu ada fase-fase ya yang diberikan oleh kementerian ya untuk menindaklanjuti bagaimana kalau misalkan lockdown ini diperlonggar di Indonesia contohnya. Nah, Indonesia ini fase pertama, ada fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Kalau nanti memang lockdown atau PSBB yang terjadi di Indonesia ini itu mulai diperlonggar. Nah, kalau kita lihat memang ada fase pertama ini diperkirakan nanti bulan Juni, ya diperkirakan bulan Juni adalah new normal. Apa sih new normal itu adalah? New normal itu adalah kondisi di mana kita mulai kembali perlahan-lahan beraktivitas normal seperti sebelum adanya COVID-19, tapi dengan berbagai treatment yaitu menjaga jarak, dan juga menggunakan masker, misalkan selalu cuci tangan yang bersih, kemudian menjaga kesehatan tubuh kita, kemudian juga membatasi ruang gerak kita agar tidak terlalu berpergian terlalu sering seperti itu. Instruksi kesehatan itu tetap dilakukan, tapi mulai ada pelonggaran terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, fase pertama ini yang diperkirakan 1 Juni ini, ya mengutip skenario new normal di Juni tanggal 1 ini adalah pertama-tama mungkin industri jasa dan jasa itu mulai bisa beraktivitas kembali, tapi tentunya dengan protokol kesehatan tetap dijalankan. Kemudian juga ada toko dan pasar dan mal ada beberapa yang udah mulai dibuka ya. Kita tahu di daerah Bekasi itu udah ada beberapa mal yang dibuka. Nanti di daerah Jawa Barat juga beberapa mal akan dibuka yang tadinya tutup. Nah, sekarang mulai dibuka. Artinya apa? Aktivitas ekonomi diharapkan mulai menggeliat kembali setelah terjadinya PSBB di Indonesia. Nah, dengan adanya new normal, konsep new normal itu adalah kita beraktivitas kembali seperti biasa setelah COVID, seperti sebelum COVID, tapi dengan menggunakan tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Itu yang dimaksud dengan new normal. Nah, efeknya otomatis adalah pasti perekonomian itu diharapkan akan menggeliat. Nah, ini adalah sebenarnya katalis positif bagi indeks harga saham gabungan kita. Makanya pada tanggal 28 ini indeks harga saham gabungan kita itu cenderung naik. Naiknya itu di per jam berapa ini? Setengah 2 ini itu sekitar 1,9% naiknya di tanggal 28. Nah, artinya efeknya positif bahwa new normal ini memberikan efek positif. New normal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Amerika dan juga di Eropa. Dan efeknya positif bagi pasar saham. Makanya pasar saham ini sekarang di mana-mana di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di Amerika dan regional itu hijau. Dan itu berdampak positif dengan adanya new normal ini, yaitu tadi mulai pelonggaran kegiatan ekonomi seperti tadi mal dibuka, toko, pasar swalayan gitu ya, sektor kesehatan dan kegiatan lain sehari-harinya juga sudah mulai dibuka. Ini adalah fase pertama, nanti ada fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Tapi dari dekat-dekat ini aja kita tahu ada fase pertama di mana beberapa pusat perbelanjaan mulai dibuka, walaupun memang kasus kita belum turun-turun banget. Jadi memang masih ada resiko. Tapi tadi kita harus berdamai untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih tekanan ekonomi akibat COVID, kan kalau kemarin kita tahu data kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita itu positif 2,9%. Nah, kalau saya perkirakan ini ada beberapa data leading indicators, yaitu data sebelum data GDP keluar, itu biasanya kita menggunakan beberapa indikator leading sebelum data GDP keluar. Itu apa aja? Contohnya penjualan retail atau retail sales itu kita tahu itu minus 11%. Terus juga kita lihat penjualan mobil atau car sales itu minus 90,6% year on year di
posisi masing-masing di posisi April. April itu kan masuk ke dalam second quarter atau kuartal kedua 2020. Nah, kalau kita lihat tekanan minus 11% di penjualan retail dan mobil 90%, itu tekanannya cukup berat bagi pertumbuhan ekonomi. Terus kalau kita lihat juga itu retail sales dibagi-bagi di dalamnya, ada baju, ada penjualan baju, ada budaya rekreasi, ada suku cadang mobil, motor, ada makanan minuman. Nah, kalau kita lihat ini yang tekanannya cukup berat itu di penjualan baju, pakaian, budaya rekreasi itu turun hampir 50% turunnya. Suku cadang juga turun, itu turunnya sekitar 30%. Makanan minuman yang relatif aman, minusnya hanya 2,3% karena ini untuk kebutuhan sehari-hari tentunya tekanannya tidak begitu kuat ya. Jadi dari penjualan retail tadi di breakdown beberapa indikator. Terus kalau kita ada beberapa indikator lagi dari penjualan retail, yaitu apa itu? Bahan bakar kendaraan bermotor, peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga. Itu yang turunnya cukup dalam itu kalau kita lihat bahan bakar kendaraan bermotor, karena orang tidak berpergian otomatis tidak beli bensin kan. Jadi akibatnya minusnya itu 40%. Terus kalau kita lihat ada bahan peralatan informasi, komunikasi, perlengkapan rumah tangga itu minusnya 15%. Nah, kalau kita lihat dari makanan minuman, suku cadang, informasi, bahan bakar, mana sih yang paling besar bobotnya? Dari komponen GDP, yang paling besar bobotnya itu makanan minuman, kita lihat ya 36%, terus juga perumahan 13%, transportasi komunikasi 24%. Tadi kita tahu makanan dan minuman itu minus 2,3%. Jadi kalau kita lihat, kalau dia minusnya 2,3%, ada kemungkinan pertumbuhan, sedangkan sektor yang lainnya rata-rata minusnya sampai dengan 50%, ada kemungkinan di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita itu akan jauh lebih tertekan dibandingkan kuartal pertama. Kalau kuartal pertama kita lihat kan pertumbuhannya sekitar 2,9%. Nah, saya perkirakan itu di kuartal kedua kita akan minus 5% karena konsumsi rumah tangga saya perkirakan minus 4%. Dari mana? Dari tadi data penjualan retail, leading indicators-nya, dan juga data penjualan mobil. Nah, kita lihat investasi saya perkirakan mungkin akan minus 6% ya. Dari mana? Dari data penjualan mobil. Kalau penjualan mobil drop sampai hampir 100% seperti itu, kan tentunya otomatis tidak ada kebutuhan yang besar untuk penambahan kapasitas pabrik atau investasi, karena mobil itu kan yang paling besar ya, salah satu yang paling besar untuk mendorong sektor industri manufaktur. Itu aja minusnya 90% tadi di bulan April, dan kemungkinan di bulan Mei bisa minus lagi sampai 95%. Jadi kalau kita lihat di kuartal kedua ini adalah kemungkinan puncak tekanan dari pertumbuhan ekonomi kita yang saya perkirakan minus 5%. Nah, di kuartal ketiga, karena ada new normal ini, kemungkinan pertumbuhan kita akan minus 3% ya, lebih baik dibandingkan kuartal kedua, dan kemudian di kuartal keempat kita akan pick up tumbuhnya 2,3%. Jadi saya perkirakan pertumbuhan ekonomi PDB kita di 2020 realnya akan sekitar minus 3%. Kalau pertumbuhan real kita minus 3%, kemungkinan EPS growth dari saham itu kemungkinan more or less akan minus sekitar 3 sampai dengan 4%. Nah, itu yang menjelaskan kenapa indeks harga saham gabungan kita koreksi dari 6.000, level 6.000-an, itu sekarang di level 4.730. Nah, tapi market sudah memprice in hal ini akan terjadi. Nah, kemungkinan besar indeks itu akan rebound, saya rasa dari posisi 4.700 akan ke posisi 4.800, ke posisi 4.900. Kenapa? Karena ada efek new normal ini, di mana aktivitas ekonomi kembali berjalan. Nah, kalau aktivitas ekonomi berjalan, toko-toko retail dibuka lagi, tentunya penjualan retailnya akan membaik, kemungkinan orang akan konsumsi lagi, orang akan dipekerjakan lagi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik, seperti prediksi saya minus 3%, sehingga harusnya karena pasar saham itu adalah leading indicator bagi perekonomian, bukan lagging indicator, saya perkirakan pasar saham akan bergerak lebih dulu, dia akan naik sampai ke posisi 4.800, 4.900, karena pertumbuhan ekonomi akan recovery akibat kebijakan new normal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Solusinya, strategi yang bisa saya berikan adalah untuk posisi sekarang kita bisa buy perusahaan-perusahaan blue chip seperti bank, sektor consumer, sektor telekomunikasi, dan retail yang punya market cap yang cukup besar dan juga kinerja yang cukup baik untuk bisa dibeli untuk minggu ini dan juga minggu depan. Terima kasih banyak. Sekian.